Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Sinyalnya udah mulai hilang sampai daerah sini. Tanjakan. Kalau siang pasti full debu. Bagus. Dan aku salfok. Ini kok jalannya ditutup ya? Ih, gimana ini? Mana? Oh my god. Kayak palangan gini. Sebelah kiri ada nggak sini? Nggak kelihatan lagi. Serius dialihin ke kanan. Karena dulu pas aku di sini nggak ada ini pelang ini nih. Ini ada jalur nggak sih? Tapi ini ada jalur. Bingung banget. Tahu nggak sih, pas aku dari yang ditutup tadi, itu ternyata turun bawah dikit ada jalur. Jadi kayak emang percabangan. Nah mereka tuh bikin jalur yang sebelah kanan. Terus ini aku kaget. Pas baru ngetrek tanjakan dikit, kok ada tulisan Candi Satu Mongkrang. Perasaan ini, kalau tanjakan itu nanjak banget baru nyampe. Pokoknya dari sini nih. Nah, tiba-tiba ada tulisan ini. Mana sih? Nah tuh, Candi Satu. Wow, sudah sampai. Candi Satu Mongkrang. Ini nih. Mana ya pelangnya? Oh nih. Tuh kan. Oh, Candi Satu Mongkrang ke kiri. Wah, kirain ini Candi Satu. Ketipu aku. Ternyata belok kiri. Pantesan cepet banget. Ya udah, aku mau ngerekam yang lurus buat TikTok. Sekarang lagi azan Isya. Maghrib Isya belum nyampe. Mantap. Nih. Oh, baru ternyata mereka bikin jalur di sini. Ini kalau malam nggak enak nih. Di sebelah sini, kirinya dari tanjakan tadi ada jalur. Kayaknya sini nggak sih? Kelihatannya karena kayak bukitnya di depan tuh. Bismillah. Semangat banget. Nyari duit gini amat ya. Pengen dong dinafkahin biar nggak capek-capek nyari duit. Oh ini tanjakan yang bener-bener nanjak. Ya. Ini aku kayak kelihatan tulisan gitu di atas tuh. Dilarang apa ya? Dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Gokil sih. Kakiku udah mulai gemeter nih. Insya Allah lahan luas nih. Tuh ada palangan lagi. Ini apa? Oh puncak. Oke. Kayaknya turun udah jelas nih. Bismillah. Ini kayak rumput-rumputnya juga. Oh itu kayak ada rumah. Kelihatan gak sih? Ke depan tuh. Nah depan sana lah. Oke jam 18.57 sampai juga di pos 2. Nah aku baru nemuin posnya. Dan habis itu lanjut lurus. Mantap sih. Udah mulai gelap banget. Dan ini kayaknya masuk hutan. Saya banyakin bismillah. Oke. Ini dia masuk hutan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum, permisi.
Assalamualaikum. Astagfirullah. Ya Allah. Ternyata jalannya dialihkan. Dulu nggak kayak gini. Kayak gini. Mantap. Nah, ternyata ini udah masuk hutan. Jalur barunya lengkerang. Ternyata lebih muter. Bismillah. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Tuh. Nah. Sampai nih. Nah, aku habis jalan lewatin pohon besar. Ketemu pertigaan Palangan Candi 1 dan Candi 2. Aku bakalan camp di Candi 1 karena dulu juga camp di sana. Soalnya nih Candi 2 ke kanan, 1 ke kiri. Tadi aku dari bawah sini. Bismillah. Bener-bener ya, aku gak nyangka ternyata hutannya lebih lumayan daripada hutan yang aku maksud. Ada pohon besar yang gitu. Besok aku bakalan tunjukin ke kalian. Lumayan. Astagfirullah ya Allah. Ini jalannya. Sini. Ini kayaknya jalan terabasan dulu waktu dari Candi 1 ke 2. Karena sempit. Pegal. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku deg-degan banget ya Allah. Kan tembusan. Apa ini? Ini lahan ya? Oh itu tuh depan pelangnya kelihatan. Assalamualaikum. Oh ini tempat-tempat orang-orang kan. Sampai juga. Nggak kelihatan ya? Sini. Sampai juga ya Allah. Itu dia pulangnya Candi 1. Muter ternyata di belakang. Biasanya kalau jalur lama tuh dari sana. Alhamdulillah. Ya Allah. Sampai juga. Nyampe juga di puncak Candi 1. Ini Gunung Mongkrang tuh jadi kayak bukit gitu, Bukit Mongkrang orang-orang seringnya nyebut. Ini tuh bukit pertama kali aku cobain solo hiking. Terus aku di sini tuh nangis karena aku kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa kan. Dan ternyata aku bisa balik lagi ke sini yang niatnya solo tapi sore. Ternyata kena sampai malam. Aku nggak expect bakalan semalam ini. Ini tuh udah Isya. Dan aku juga nggak tahu kalau ternyata jalurnya Mongkrang tuh sekarang muter. Kalau dulu aku cuma lihat pos 1, sekarang saya pos 2. Dan yang paling ngeri tuh di pos 2 tuh tadi ada kayak hutan. Gak ada pohon besar gitu. Terus di sini bener-bener gak ada pendaki sama sekali. Soalnya aku langsung mau di tenda dan cari yang lumayan ada sinyalnya. Dulu aku di bawah sini. Dan view-nya yang lumayan cakep. Oke. Gak nyangka banget aku bisa balik sendiri. Mungkin ini vibes-nya bakalan beda kalau misalnya aku trekking pagi, apa sore, apa siang. Padahal ini kayak malam gitu loh.
Kecuali kalau ada pendaki yang naik, pasti kayak lumayan lah ya. Ini bener-bener gak ada pendaki sama sekali malam Jumat. Aku kayak ngelawan rasa takut aku di ketinggian 2194 mppl. Ya mulut aku perih. Kayak aku mau langsung cari tempat buat diriin tenda, biar langsung istirahat di tenda dan gak ketakutan di hutan. Mantap sih. Terima kasih banyak buat kalian yang sabar banget buat nungguin aku solo hiking lagi, karena emang aku masih ngumpulin tenaga, karena emang kayak udah puyeng banget. Harus punya mental yang buat aku bener-bener berani lagi, dan aku lagi di posisi itu, jadi aku ngerasa kayak cocok sekarang buat solo hiking lagi. Mantap sih, nggak ada orang sama sekali. Dulu tuh aku di bawah sini. Ini lumayan angin. Daerah sini nih, kalau nerbangin drone bagus tuh. Sinilah ya. Dulu aku gantungin hamku kan di sini. Cuman ini dinasnya ketutup nih. Tuh. Tapi lau besok di sini. Ya di sini aja lah. Deket sama palangan yang ditutup nih. Kalau di atas nanti nggak kelihatan aku ngedronnya. Nah, jadi dari sini aku bakalan camp di bawah, yang kayak dulu, yang di pohon ini kan. Jadi biar nerbangin drone-nya besok enak. Tenda aku udah jadi, sekarang langsung masukin barang-barangnya. Ini kayak kabut gitu, dan bibir aku pecah-pecah. Tumben biasanya nggak kayak gini. Terus tadi tuh kayak ada yang tumpah. Kayaknya kopi deh. Tuh. Kan tumpah. So ya, let's go. Itu aku pasang lampu tenda. Tuh kan kabut-kabut. Ntar aku mau setting di sini aja. Jadi pas aku masukin kelihatan. Ini semua barangnya udah aku masukin, yang di carry udah keluarin, nanti kepalanya di sini dan kakinya di bawah. Ini peralatan nanti sebelum tidur, cuci muka, odol lah. Terus ini aku mau nge-power bank dulu karena baterai aku lowbat. Dan sambil ngebersihin ini. Tadi ada yang tumpah kayak kopinya gitu. Nanti masak di sini. So ya. Ini tripod kesayangan aku. Oke, sekarang jam 21.15. Aku bakalan masak mie kuah. Enak banget nih. Dingin-dingin. Terus ini bumbunya. Aku mau langsung makan aja di nestingnya. Ini aku udah masukin bumbu-bumbunya. Dan nih. Enak banget gak sih? Dong, ini aku lagi masak disamperin, udah walang. Hey, go. No. Oke, go. Nanti habis makan tuh semuanya kayaknya harus diberesin. Ini kalau
ini pokoknya nggak ada yang di sini. Terus sepatunya dimasukin karena tadi ada tikus lewat. Semoga tendaku tidak dimakan tikus. Sekarang waktunya aku spill ke kalian kalau aku bawa apa aja. Jadi ini aku bawa dari rumah tuh gasnya. Terus ini sendok. Nestingnya aku sewa sama kompor. Ini logistik, sepatu, jaket nih wajib banget. Sini banyak banget nih cemilan aku. Cemilan 10. Nih. Tuh, ini beli teh juga. Terus aku tadi beli koyo karena nanti mau aku pakai pas tidur. Di situ udah deh. Ini aku bawa 2 tisu kering, minuman lagi rasa-rasa. Terus ini manis-manisan, sosis. Nah, airnya tuh aku bawa segini, 1,5 liter kayak gini. Terus yang 750 ml sama yang minum segini. Jadi kayak kurang lebih 3 nggak sih? Karena kan ada teh juga kan, teh sama minuman ini. Terus ini sarung tangan, power bank. Tadi aku udah pakai sih beberapa. Nggak lupa buat USB-nya. Ini yang aku pakai di Rinjani, kuat sampai 4 hari 3 malam. Sleeping bag. Ini drone buat besok. Nah, ini baju ganti aku buat besok pagi. Kalau aku nggak mager, aku paling ke puncak. Terus aku nanti bikin alarm kayak jam 5-an gitu. Terus prepare dandan. Nanti aku tidur mau pakai ini aja. Jadi besok itu pas bangun tuh aku pakai bersih. Kalau nggak aku paling ganti. Udah ini aja. Terus sama keren deh. Jas-jasnya di atas. Nih nanti ini ke atas aku mau tidur. Ini aku mau beresin dulu. Oh iya, sama ini. Lampu yang tumbler tuh dia tuh nggak pakai power bank. Jadi dia pakai baterai. Kemarin aku habis nengok lucu banget. Hihi, lama nggak nengok. Sama ini tripod berguna banget. Sekarang jam 22.24, aku udah selesai makan. Terus tadi lagi ngerjain kerjaan. Sekarang aku mau cuci muka sama sikat gigi. Terus aku nanti bawa air, kan aku bawa air banyak banget tuh. Nih. Jadi ya udah gitu aja. Karena nggak tahu mau ngapain. Terus kalau aku tunjukin di luar juga nggak ada apapun. Pas aku nyampe kan juga nggak begitu kelihatan gitu loh kalau video malam tuh. Makanya kayak ya udah jalan-jalan. Ada pos aku videoin. Nggak sejelas kalau trekking pagi ataupun siang. Karena di sini juga ada sinyal. Jadi tadi aku sempet scroll kalau gabut. Kalian kalau lagi ada kerjaan. Tapi aku nggak janji selalu ada ya. Karena dulu tuh pas aku kesini yang video aku cuman berapa ya, 10 menit kalau nggak salah. Kalian scroll ke bawah tuh kayak solo hiking, tapi kayak cuman berapa menit, 9 menit kalau nggak salah perjalanan sampai turun. Padahal tapi sekarang udah berdurasi sampai sejam kadang. Ya udah gabut mau buang air kecil sekalian, terus bersihin muka dan tidur. Paling tidur sekitar jam 11 biar besok waktu sunrise aku nggak mager. Karena kalau tidur di atas jam 12 pasti kayak lihat jam kayak tidur bentar lah, terus kebablasan deh. Ya, let's go. Lihat skincare aku segini. Wah, ini udah aku rapiin sih, aku masukin sampahnya. Sekarang mau pakai sepatu. Sama bawa air buat ini, sama tisu ya. Sekarang jam 5:30, aku baru kebangun karena aku lupa pasang alarm. Dan lihat apa yang terjadi. Nih, gak tahu ini tuh asalnya dari mana. Kayak, kok bisa sih? Aku dari malam tuh udah kayak, kok banyak pasir. Pas bangun, tapi lihat viewnya. Masya Allah, aku mau langsung bikin video timelapse. Dan itu sunrise-nya bagus banget. Terus ini tuh semalam tuh kayak gini terus gara-gara dia kena angin parah. Dan lihat nggak ada pendaki, woi. Malah aku di sini. Soalnya sekarang aku mau ngonten lah. Dan bisa lihat sendiri anginnya. Bener-bener kenceng banget.
Masya Allah, ini tenda aku. Dan sunrise-nya bagus banget sih cahayanya. Beginilah kondisinya gunungnya. Angin terus. Kayak aku mau pipa-pipa. Lihat, tenda aku kayak sampai bengkok gitu loh. Banget kemarin malam aku nggak videoin waktu aku tidur. Pokoknya aku tidur di sini sendiri kan. Kayak nggak sempet ngerekam karena emang aku capek pengen istirahat. Tenda aku kayak gini. Kayak sekarang jam 6:30 aku udah siap, udah ganti baju sama dandan dan lihat kondisinya. Kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, angin terus. Dari tadi dandan juga kayak gini-gini. So sekarang aku mau langsung packing. Aku kayaknya langsung bongkar tenda, di situ mau ke Candi 2 terus turun. Udah gak kuat dengan kondisinya ini. Seperti inilah. Oke, sekarang aku lagi pakai sepatu. Aku udah bongkarin semua. Aku udah masukin barang-barang. Sekarang tinggal bongkarin tenda. Tapi sebelum itu aku kayaknya bakalan terbangin drone dulu. Aku mau ambil footage aku di deket tenda. Masih kayak yang bikin males tuh sebenarnya bukan anginnya, debunya. Kayak banyak banget. Kalau nggak masuk tenda mah nggak apa-apa. Ini kayak semua percuma, kayak sama aja aku ganti baju ini. Habis itu ya udah semua turun aja. Nggak tahu ini aku jadi explore daerah sini nggak. Kan anginnya mikir aja mau naik lagi waktu cuacanya gitu. Biasanya kalau nggak lagi angin juga ada lautan malam kayak jalan gitu. Saya gabut terus ada pendakian naik juga. Mereka kayaknya lagi nonton deh. Cuacanya udah keluarin barang-barangnya, sekarang mau terbangin drone. Di sana tuh ada pendaki. Lihat nih kondisi tenda aku. Kayak pasirnya udah ngekumpul semua di sini loh. Sumpah ya, ini aku udah nyampe di Candi 2. Aku kehilangan drone karena tadi 30. Itu aku mau balikin ke titik asal, cuman karena angin tuh udah gak bisa gerak. Terakhir aku mau mendarat di Candi 2 kan, biar lebih dekat. Tapi dia gak cukup, sebelumnya udah turun. Atau sekarang aku mau minta bantuan
cari ke bawah. Aduh. Ini aku minta tolong masnya buat bantuin cari. Sumpah ya, tadi kayak udah 10%-an tuh udah deket Candi 2. Terus sekarang aku lihat petanya, tadi setengah pas aku mau balik ke sini. Sumpah ya, gara-gara angin dia nggak bisa balik tadi. Nih. Nah ini masih perjuangan banget buat bantu nyari. Tadi kita belok itu karena ada mapsnya pesawatku. Dan untungnya aku sempat nge-record pas dia mau jatuh tuh. Ini rute drone-nya udah lurus dari sini. Di bawah sini berarti. Jadi melipir. Ini benar-benar turun banget buat ke ranting pohon itu. Jeblok. Masih yang baik banget sumpah. Nah titiknya udah mulai deket di sebelah kanan sini. Tapi ini turunannya bener kayak buka jalur. Udah kayak seorang gitu rumput-rumputnya. Kamu bantu ya? Bingung ini jalannya. Masnya yang bukain jalur. Banyak duri-duri. Nih pohon daerah situ. Untuk kita motong sini ya. Kita jadi nggak jadi balik ke sana karena ternyata drone-nya di sini. Oh my god. Alhamdulillah. Kayak udah dirasa gitu nggak sih? Iya. Aduh. Tuh ya Allah. Thank you. Ih, susah nggak baling-balingnya? Oh ya. Mana-mana ya. Oke. Nah yang dari yang apa ya pohon-pohon batang-batang tadi tuh kita sebenarnya kan mau terabas cuman nggak bisa. Akhirnya putusin buat balik dan mau coba ke sana kan. Nah terus aku lihat tuh kayak satu pohon di bawah ini. Kayak mending motong jalur daripada muter balik ke atas turun lagi. Nah pas kita mau turun masnya buka udah naikin celana tuh buat terabas, drone-nya di depan mata. Perjuangan gini banget ya. Nggak lagi lah kalau angin tuh. Oh. Tuh, anginnya tuh di daerah sini tuh kayak emang sekecil itu. Sekarang kita lagi cari temennya, nggak tahu di mana. Pas turun di bawah tadi nggak angin, sekarang angin banget. Bayangin nggak sih kalau dan aku mau balik gimana? Emang seangin ini. Nah sekarang aku mau cari tendanya, lihat semelihat apa ini. Buat aku sampai jatuh nih gara-gara foto background itu tuh di sini dulunya Gunung Lawu. Sekarang aku mau pergi ke Candi 2 buat konten ala-ala. Oh ya udah sama background kali ini. Oh ini cerah banget ya. Terus aku tuh lagi nyari
orang yang cewek buat aku minta tolong, kayak aku lagi nge-tag video. Cuman mereka ternyata ke puncak Mongkrang. Jadi sekarang aku nggak tahu nih antara nungguin itu sama orang yang naik. Tapi kayaknya ada yang naik nggak sih? Aku butuh banget partner cewek buat konten. Sekarang aku mau ke Candi Dua. Gabut ya, nggak tahu mau ngapain juga. Aku udah foto-foto, beres-beres. Dan mas yang tadi nolongin aku yang di sana tuh mereka udah turun. So ya, beginilah kegabutanku. Jadi ini pertemuan, maksudnya kayak pelang gitu, tapi bisa kok sebenarnya turun dari sana yang kayak jalur lama. Cuman ini aku mau ke Candi Dua, jadi aku ambil arah kanan. Bakalan ketemu pertigaan yang kemarin. Dan kalau kalian mau ke arah puncak yang Bukit Mongkrang itu, ke arah sini, turun sini, tuh ada pelang ke puncak. Tapi kalau bisa kalian mending bawa temen yang udah pernah ke sana, karena setahu aku ini tuh jalurnya lurus. Nah habis itu tanjakan yang bukit itu. Saya ke Candi Dua dulu. Ini lahan yang kemarin malam aku videoin, luas banget. Kebayang drone aku kalau kayak gini tuh. Tapi alhamdulillah selamat. Ini aku bener-bener sendiri, woi. Jadi ini hutan yang aku maksud kemarin yang ada pohon besarnya. Nah dari pertigaan ini kan kemarin aku belok ke kiri ya, ke sana ya. Sekarang aku mau ke kanan karena mau ke Candi Dua. Sini. Tadi aku udah ke Candi Dua 3 kali ini berarti. Yang pertama waktu aku lari cari drone, aku balik lagi buat minta bantuan, balik lagi ke sana kan 2. Terus aku balik lagi ke sana ambil carrier, beres-beres. Dan ini yang ketiga, aku bawa carrier. Oke. Dulu aku sempat foto-foto di Candi Dua, turunan dikit itu bagus banget. Cuman nggak enaknya di Candi Dua tuh kayak vegetasinya apa ya? Istilah kalau nggak ada tempat teduh. Jadi bener-bener panas. Nih, jalurnya udah jelas banget. Jadi tinggal ngikutin aja. Nah ini kan turunan, habis itu satu tanjakan udah nyampe. Kalau puncak yang bukit tuh sana. Oh ini yang Candi Dua yang dimaksud kebakaran tuh. Tuh. Hitam-hitam. Ini satu tanjakan. Tadi aku tembus mana? Oh, ini bisa lewat sini juga. Oh, anginnya di Candi Dua lebih kerasa karena udah kebukaan. Yang terpenting ini pegangan topi. Andai kan kalian tahu aslinya. Di atas tuh 3 kali bro gue kesini. Oh my god, nice. Sampai juga. Tuh nggak ada tempat neduhnya. Ini dia puncak Candi Dua. Cewek cantik itu main di gunung, bukan pamer gunung anjay. Karena emang sebenarnya naik gunung itu juga harus dipamerin, karena perjuangan banget. Dan gak semua orang juga bisa buat taklukin ego dan kesabaran. Terus aku salfok, aku lihat ada jalur tuh sana. Nah ini karena nggak ada orang dan panas juga, dari Candi Dua ini aku bakal cari tempat istirahat. Walaupun angin, tapi anginnya nggak ngetak banget ini, cuma kenceng. Sini aja nggak sih? Sini. Kan aku habis balik dari Candi Dua, terus di pertigaan ini ketemu mas-masnya. Katanya gimana? Tadi malam lihat di live. Tiba-tiba bilang kamu Ti, aku kirain nggak kenal. Terus gimana? Ya, aku tebak kok komennya ada yang di Mongkrang gitu. Kalian mau rencana ya juga mau ke Mongkrang. asli mana? Saya diam sini aja. Oh, Madiun Kota. Kayaknya Caruban ya? Iya. Carubannya mana? Oke, aku udah beres. Aku nggak ketemu cewek, jadinya tadi pas aku di pertigaan itu
ketemu orang dan ternyata mereka kenal aku. Rumahnya juga daerah dekat rumah. Katanya sempet kayak komen gitu. Cuman nggak tahu, dia kayaknya tahu kalau aku ke Mongkrang. Ya orang sini pasti udah hafal ya kalau orang-orang gimana ya, kelihatan banget kan aku dari rumah solo hiking ya pastinya yang terdekat sini. Karena emang nggak mungkin kalau Gunung Lawu. Terus tadi aku ngajakin mereka buat tag video karena aku ada kerjaan. So ya sekarang mereka ke puncak dan aku di sini sendiri. Mau balik dulu di jam 10:06. Panas banget. Bye bye. Di pertigaan ini aku bakal turun ke bawah. Semoga nanti papasan sama orang lagi dan cewek biar aku bisa ajakin konten. Nah ini hutan yang aku maksud kemarin. Assalamualaikum. Vibes-nya udah beda kalau siang kayak gini. Kalau kemarin malam kayak Papandayan. Insya Allah. Tuh, ini pohonnya. Ini pas banget belakangnya pas 2. Nih, kalau turun deket banget ya. Insya Allah. Dan ini tuh hari Jumat, jadi orang-orang pasti Jumatan. Nggak mungkin mereka lama-lama di puncak. Kayak orang-orang yang apa ya, bebannya cuma bawa vest doang. Aku bawa carrier, capek woi ngonten. Panas banget. Oh ini yang kebakaran. Tuh. Dialihkan ke sini jalurnya, padahal dulu nanjak banget, habis itu udah nyampe. Sekarang beda. Panas, Masya Allah. Angin panas jadi satu. Ini kayaknya jalur lama deh, karena ini nanjak banget tuh. Atas itu kan puncak. Kemarin lewat sini. Nah ini yang masuk pecah banget. Terus kan aku kemarin sampai sini. Ini bakaran juga ini. Saya itu warungnya udah kelihatan. Warung yang terakhir. Warung anginnya kecil banget. Padahal ini pepohonan. Ini pepohonnya kering. Pepohonannya kering karena habis kebakaran. Let's go. Oh my god. Ini bagus banget teman-teman. Gara-gara angin nih. Gak ada yang naik sama turun lagi. Nah ini hutan yang aku maksud. Sebenarnya hutannya tuh kecil. Dan vibes-nya kalau kayak gini beda. Tuh, depan. Cuman kerasa kalau mau pas sore kabut gitu. Ini turunan debu-debu. Assalamualaikum. Itu kan kayak sebenarnya gini-gini aja. Cuman gelap gitu loh kalau udah sorean tuh. Kalau kabut. Hidung aku sampai kering ingusnya. Semoga aku ketemu orang. Aku butuh videonya. Jumat siapa juga yang mau naik. Besok pasti rame. Kalau rame tuh kayak kurang bebas gitu loh. Nanti aku mau ambil KTP juga di tempat lain. Nah, sampai juga di warung. Video di sini bagus. Saking udah nyerahnya dan takut sebenarnya kemarin, aku kayak inisiatif. Aku kayak sosokan inisiatif buat bikin tenda di sini, bro. Saking takutnya. Bikin video lala. Nyaman banget.
Warung yang kedua aku istirahat lama banget, sekarang udah nyampe di warung yang terakhir aku istirahat lama banget, sekarang nyampe di warung yang kedua. Ini ada bapaknya yang punya warung. So, let's go, lanjut. Anginnya nggak berhenti. Di warung yang pertama, pertama, cuman yang pertamanya bawah tuh nggak aku hitung. Ini ada percabangan kalau kalian kesana yang jalur lama. Tapi aku ambil jalur baru. Jadi depan itu pas satu. So ya, makin panas. Tadi kayak cuman biasa aja panasnya, sekarang kayak udah menyengat. Nggak ada yang naik lagi. Tigaan pos 1. Turun ke bawah. Let's go. Udah mulai masuk hutan, jadi panasnya nggak begitu. Tapi angin masih ada. Sumpah ini logistik aku kayak ke bawah pulang lagi gitu loh. Karena banyak banget kan kayak sosis. Aku nggak makan. Jadinya tadi aku nemuin 2 cewek yang lagi TikTok. Mereka lagi istirahat. Terus aku tawarin, mau nggak? Mau dong, cuma 1 orang tapi nggak apa-apa lah. Oke, lanjut turun ke bawah. Mereka katanya mau ke puncak Mongkrang, bukan yang candi. Aku udah capek sih. Nggak kebayang sih kalau lagi angin juga. Sayang kan kalau nggak nerbangin drone di sana, kan bagus tuh punggungannya. Pas 8 sampai juga di pintu masuknya. Sekarang jalan kaki, treknya bebatuan. Tapi aku bilang kata, aku udah capek banget. Sekarang mau ngambil KTP. Terus balik deh. Ya begitu saja teman-teman. Rasanya campur aduk pendakian solo hiking kali ini. Trek malam lah, kejadian drone hilang lah, tenda kemasukan pasir lah, kayak bangun-bangun kayak udah digurur. Sebenarnya waktu aku tidur itu aku kerasa kayak apa sih ini pasir, kok dia bisa masuk gitu loh. Kayaknya dari saringan-saringan yang pintu depan itu. Soalnya nggak mungkin kalau dari samping. Ya udah, mungkin aja ya masuk dari bawah. Nah, sangat berkesan Bukit Mongkrang solo hiking pertama aku. Terus aku balik lagi nih. Aduh, so roket ya. Kayak nggak sih anginnya dari bawah aja udah kayak gini, lagi yang di atas nih. Ini treknya dia enak banget, labu cerah. Ini tuh kayak petik stroberi sama sawi-sawi. Terus ini apa ya? Ini apa sih, lupa aku. Seledri nggak sih? Apa ya? Yang tahu komen, tolong komen. Oh, Dede. Kamu udah pernah naik situ belum? Belum. Adiknya? Kamu jatuh. Nah, sekarang jam 11.40 udah nyampe. Lihat tangan aku. Mau istirahat dulu di motor aku dan makan di sini. Langsung makan nasi goreng, terus sosisnya tuh sosis yang kemarin aku bawa. Aku suruh masukin aja with view. Masih panas banget. Beres-beres. Sekarang jam 15.12. Aku bakalan ketemu teman aku di Sarangan. Jadi aku pengen banget explore ke sana. Cuacanya sore ini cerah banget. Sebenarnya aku mau ngajakin dia explore sini dulu, cuman dia langsung ngajak ke Sarangan. Ya udah, nggak apa-apa, fokus ke sana aja. So tadi aku habis makan, mandi, buangan besar, terus ngecas drone, baterai HP itu habis 36. Let's go. Oke, pakai kacamata, masker, nggak tahu sarung tangan aku di mana ya. Lupa, kayaknya di dalam sleeping bag deh. So ya, biar nggak kotor, pakai jaket ini. Ternyata kopi yang kemarin tuh tumpahnya juga di celanaku. Tadi aku sempat bersihin gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman aku yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Keseruan aku, perjalanan aku kalau malam ketakutan sampai mau nangis juga.
Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Next pendakian selanjutnya kemana? Di kolom komentar.